Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nikmatul Ulum, NIM 53050020051 dari Prodi Akidah Filsafat Islam IAIN Salatiga. Saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat di dunia timur, India dan Cina. Pemikiran timur sering dianggap sebagai pemikiran yang tidak rasional dan tidak sistematis dan tidak kritis. Ini yang menyebabkan pemikiran timur dianggap sebagai bukan filsafat. Sifat-sifat pengetahuan yang secara konvensional dipandang harus ada dalam filsafat seringkali dinilai tidak terkandung dalam pemikiran timur. Pemikiran-pemikiran tersebut lebih dianggap sebagai agama ketimbang filsafat. Jika pemikiran timur dianggap sebagai agama, maka pemikiran itu tidak dapat disebut filsafat. Mengingatnya, keduanya mempunyai sifat-sifat yang bertolak belakang, meskipun sama-sama bertujuan untuk kebenaran. Keduanya memiliki perbedaan mendasar. Agama mengajarkan kepatuhan. Sedangkan filsafat itu mengandalkan kemampuan berpikir kritis yang sangat tampil dalam perilaku meragukan, mempertanyakan, dan membongkar sampai ke akar-akarnya. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran filsafat Cina. Cina sebagai salah satu negara yang memiliki kebudayaan yang tertua di dunia. Cina memiliki tradisi dan sejarah yang panjang dalam bidang filsafat. Tradisi filsafat Cina diketahui sudah ada kira-kira semenjak tahun 600 sebelum Masehi dan dipengaruhi oleh kepercayaan akan dewa-dewa serta perubahan yang terjadi di dunia merupakan sifat alami dunia itu sendiri yang bersifat absolut seperti benda-benda yang ada di dunia itu sendiri. Filsafat Cina itu identik dengan adanya keseimbangan atau urusan duniawi dan surgawi, yang mana dapat dipahami sebagai bentuk dogmati terhadap manusia dalam menghadapi kehidupan dunia dan kehidupan setelah mati. Filsafat Cina sebagai sebuah dialektika kehidupan yang kritis mulai berkembang pada masa dinasti Zhou atau 1222 sampai 256 sebelum Masehi, di mana banyaknya peneliti menemukan naskah-naskah Tionghoa yang sangat klasik yang ada sampai saat ini. Pada masa dinasti Zhou, filsafat terbesar adalah Konfusianisme oleh Konfutsi dan Taoisme oleh Lao Tse. Pemikiran filsafat ini lahir dilatar belakangi oleh masalah sosial politik pada masa dinasti Zhou. Pada masa dinasti Zhou tersebut, yang mendorong golongan terpelajar untuk mengatasi permasalahan tersebut identik dengan krisis moral oleh sebagian besar pejabat dan masyarakat pada masa itu. Di sini ada sedikit ulasan tentang
aliran Konfusianisme dan Taoisme. Yang pertama yaitu Konfusianisme. Konfusianisme merupakan aliran filsafat yang dibangun oleh Kongfusi. Aliran ini lebih menekankan kepada cara untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Ajaran-ajaran ini dilakukan melalui pendidikan karakter terhadap manusia, di mana ajaran Konfusius tidak membedakan strata sosial seseorang untuk dapat mengenyam pendidikan. Melalui pendidikan karakter, itulah Konfusius menanamkan nilai moralitas yang baik dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Ajaran Konfusius ini memiliki ajaran berupa kiasan atau sindiran, dan dalam penerapannya sehingga mampu menciptakan manusia yang kritis dan mampu berpikir mandiri terhadap sesuatu. Pada dasarnya, ajaran Konfusius tidak perlu mencampurkan hal-hal bersifat metafisik di dalamnya dan hanya melihat manusia secara utuh. Kemudian yang ketiga yaitu Taoisme. Aliran Taoisme lahir dan dibangun oleh Lao Tse dan merupakan ajaran yang berdasarkan pada paham naturalisme atau keadaan alam. Ajaran-ajaran yang dititik beratkan oleh aliran ini sangat berkaitan dengan unsur metafisika yang berlawanan ajaran Konfusianisme. Menurut ajaran ini, hubungan manusia dengan hal-hal yang metafisik seperti dewa dianggap sangat erat, karena manusia harus mampu menerima kodratnya sebagai manusia dengan perannya dalam kehidupan, sehingga manusia tersebut harus mampu untuk menghadapi resiko kehidupannya. Nah, ajaran Taoisme ini juga melihat adanya unsur air, api, tanah, besi, dan sebagainya. Itu merupakan cerminan dari manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, dapat kita lihat bahwa ajaran ini sangat berkaitan dengan kepercayaan atau agama. Kemudian yang ketiga yaitu filsafat India. Filsafat India adalah pemikiran filsafat India. Radha Krishna membagi filsafat India menjadi 4, yaitu masa Veda, masa epos, masa sutra, dan yang satunya saya agak lupa, maaf. Nah, masa Veda. Yang pertama masa Veda. Masa ini melahirkan mantra Brahma, Aranyaka dan Upniwad
sebagai bagian dari Veda, Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda, yang berisi benih-benih pemikiran filsafat mulai dari mantra sampai Upanishad. Pandangan filsafat ini telah ada di zaman ini, maka boleh dikatakan zaman ini filsafat telah dimulai. Kemudian yang kedua, masa epos. Masa epos ini meluas hingga perkembangan antara Upanishad awal dan Dharwana, wiracarita yang sangat masyhur, yaitu Ramayana dan Mahabharata, bertindak sebagai media melalui makna pesan-pesan abadi Upanishad yang melukiskan pribadi-pribadi heroik dan pribadi keutuhan di dalam hubungan manusia. Yang ketiga, masa sutra dari 200 Masehi. Masa ini merupakan masa ditulisnya pemikiran filsafat dalam bentuk sutra, yaitu ungkapan pendek, halus dan dapat dalam bahasa Sanskerta. Dan di masa ini telah dimulai penulisan filsafat dalam bentuk sutra. Misalnya filsafat Mimamsa oleh Jaimini dan ditulis dalam Mimamsa Sutra. Karakteristik filsafat India. Filsafat India ini mulai ada sejak bangsa Arya masuk ke daratan India dari utara, yang sebelumnya dihuni oleh bangsa Dravida sekitar 1500 sebelum Masehi. Masuknya bangsa Arya ke dalam kebudayaan Dravida tentu menghasilkan sebuah perpaduan budaya atau tradisi baru di India. Filsafat India memang jarang atau tidak terlalu sering mendapat perhatian masyarakat dunia, karena masyarakat dunia lebih senang membahas mengenai filsafat Yunani maupun filsafat Islam. Sedangkan filsafat India mengusung keyakinan akan kesatuan fundamental alam dengan manusia. Dengan demikian, tidaklah mustahil jika filsafat India bisa jadi solusi bagi krisis spiritual dengan alam saat ini. Filsafat India tidak mengajarkan seseorang untuk menguasai alam, tetapi berteman dengan alam. Filsafat India juga mendidik seseorang agar mempunyai kearifan lokal dalam menelaah masalah hidup. Kemudian mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.